dibilang sama direktur USAID ya, yang Amerika USAID itu bilang Coastal and Ocean Man of Indonesia. Hampir semua program dan proyek kelautan, pesisir, perikanan aku yang ngerjain gitu. Dan anak nelayan. Dan nelayan. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Oke, topik episode kali ini saya pikir menarik ya, sesuatu yang dibicarakan pro kontra luar biasa, pro kontranya. Jadi sengkarut gitu. Kita rakyat jadi bingung mana yang benar, mana yang salah. Ya, jadi ada beberapa topik seperti itu, tapi ini saya pikir penting karena menyangkut kemaslahatan umat, menyangkut juga ekonomi kerakyatan, menyangkut ada pelestarian dan sebagainya. Ya, kita akan bicara satu topik yang kalau saya sebut namanya dan Anda tahu kita akan bicara apa. Inilah Profesor Dr. Rohmin Dauri. Selamat datang, Kado. Terima kasih atas undangannya, senang sekali bisa bersama. Wah, aku dong yang terhormat. Jadi beliau ini sebenarnya kakak kelasku di IPB. Ya gitu kan? Iya, 4 tahun di atas Helmi saya. Iyalah, saya 14 soalnya. Saya angkatan 18. Saya itu seangkatan dengan Saididu, seangkatan dengan Dr. Bustanul. Orang-orang top semua tuh. Top semua gitu. Saya aja yang gagal. Saya 2 bulan pindah ke STAN. Jadi masih dicatat sebagai alumni. Iya. Baik, saya memandang perlu berbicara ke beliau. Kita bicara tentang benur atau benih lobster. Ini gimana sih persoalannya? Ada yang tidak setuju itu ditangkap dan apalagi diekspor, tapi ada yang mengatakan itu mestinya begitu untuk hal yang lain. Mungkin nggak adalah orang yang lebih bisa menerangkan ya, walaupun mungkin apa yang disampaikan beliau akan ada juga yang kontra juga. Tapi saya mau, kan ini Menteri Kelautan yang ngetop banget gitu. Iya, jadi di dalam demokrasi wajar ya, benar, pro dan kontra dan sebagai untuk pengambilan kebijakan publik bagus, dan saya bersyukur Pak Menteri Pak Edi Prabowo pun menerima sejumlah kritikan dengan lapang dada untuk perbaikan ya. Tetapi sebagai ahli di bidang perikanan kelautan saya ingin mendudukan permasalahannya gitu ya. Kenapa kebijakan Pak Edi Prabowo melalui Permen nomor 12 tahun 2020 tentang sesungguhnya bukan hanya lobster tuh, tetapi tentang lobster, rajungan dan kepiting gitu ya. Nah, itu sesungguhnya ruh atau jiwa dari Permen 12 itu adalah ruh pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Jadi ingin mendayagunakan ketiga spesies yang seksi dalam arti nilai ekonominya tinggi sekali itu dalam keseimbangan, artinya ekonominya kita dapat daya gunakan sehingga bisa memakmurkan, mesejahterakan rakyat pesisir, nelayan, pembudidaya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama Permen itu juga menjamin kelestarian atau sustainability dari lobster, kepiting. Jadi pro ya. Jadi lebih baik pendukung Permen ini. Iya, kenapa demikian? Karena mohon maaf, sesungguhnya budidaya lobster itu sudah dimulai sejak tahun 90 di Indo tuh. Tahun 90, cuman masih kecil-kecilan hanya di NTB, dan mohon maaf ya. Saya kenapa mohon maaf? Karena ada orang kalau berbicara tentang dirinya katanya narsis, tapi ini kan sejarah gitu ya. Nah, ketika saya diberi amanah jadi menteri zaman Gus Dur sampai Bu Mega 2001-2004, saya genjot tuh budidaya itu di Lombok, sehingga pada tahun 2004 dari yang dulunya 10 ton per tahun bisa mencapai 200 ton per tahun kita produksi lobster dari budidaya gitu. Nah, lalu zaman Pak Freddy, Pak Fadel, Pak Cicip diteruskan sehingga kalau nggak salah 2014 produksi budidaya itu sampai 350 ton ya. 350 ton per tahun itu. Nah, mohon maaf, zaman Bu Susi keluarlah Permen nomor 1 tahun 2015 yang nanti dilengkapi dengan Permen 56 2016 yang sesungguhnya tentang lobster isinya sama, yaitu melarang pengambilan benih lobster baik untuk budidaya apalagi ekspor gitu. Dan menurut hemat hijau saya
berdasarkan scientific information gitu ya, atau data ilmiah, itu yang menurut saya mohon maaf kurang tepat, atau dalam bahasa milenialnya gagal paham gitu. Kenapa demikian? Karena lobster kalau di alam, Dindo, kalau benih lobster dibiarkan dibiarkan ya, lautan ini, di lautan lautan, laut ya. Lautan betul. Oke. Itu untuk mencapai tingkat dewasa yang siap konsumsi ukuran sekitar 0,6 sampai 0,8 kilogram, itu tingkat kelulusan hidupnya atau survival rate-nya hanya 0,01 sampai 0,004%, jadi rendah sekali. Jadi hanya sekitar 10 sampai 4 ekor kalau 10.000. Kalau dari 10.000 hanya yang selamat bisa dikonsumsi itu hanya 10, 10, hanya 10 ya. 10 ya. 0,01%, satu ya, hanya satu, betul, hanya satu. Ya. Oke. Nah, sedangkan kalau di budidaya, diambil di budidaya itu, kalau di Indonesia ya, zaman sebelum Ibu Susi itu bisa mencapai 20 sampai 30% survival rate-nya. Itu berarti kan berkali-kali ribuan lipat ya? kali kan Iya, itu. ribuan kali lipat. Nah, malangnya kemampuan budidaya di Vietnam itu lebih unggul, Dindo. Itu sekitar 70 sampai 80%. Itulah yang membuat perbedaan harga antara orang Vietnam beli benih dari Indonesia dan orang Indonesia beli benih yang sama, karena tadi perbedaan survival rate gitu ya. Oke. Atau tingkat kelulusan hidup. Jadi singkat cerita, zaman Ibu Susi itu orang Vietnam bisa beli 10 kali lipat harga berani benih, deh karena memang budidaya yang udah berhasil gitu. Yeah. Nah, dengan dilarangnya budidaya lobster, zaman Bu Susi makin hancur lagi kan gitu. Zaman sebelum aja survival rate-nya sebelum Bu Susi maksudnya itu zaman kami ya sampai Pak Cicip baru 20 sampai 30%. Ya. Nah, atas dasar itu ketika masa Bu Susi itu benih itu dilarang untuk budidaya, apalagi diekspor, terjadilah illegal penyelundupan yang masif ya, menurut data karena dari permintaan Vietnam itu. Exactly ya, karena tadi perbedaan harga gitu ya, dan bedil atau peluru segala macam pun akan ditembus kan karena lukratif sekali gitu. Itu nilainya menurut KKP setiap tahun minimal 2 sampai 3 triliun tuh dari penyelundupan itu. Penyelundupan. Oh. Dan itu data resmi dari kementerian zaman itu ya. Iya. Nah, bisa dibayangkan berarti yang rugi kan negara, yang dapat untungan oknum-oknum itu tadi kan yang membackingi penyelundupan itu. Oke. Dan mau kalau dari segi akhlak atau moralitas kan mengajarkan orang munafik kan gitu ya. Selundupan kan kemunafikan gitu ya. Nah, sehingga menurut hemat hijau saya Permen 12 tahun 2020 yang diluncurkan oleh Pak Edi Prabowo selaku menteri, menurut saya itu sangat bagus, seimbang, karena beliau sesungguhnya bukan hanya yang heboh ekspornya aja, tetapi justru menekankan syarat untuk budidaya, kemudian si pemegang izin ekspor juga disyaratkan yang kedua itu untuk restocking untuk melepas liarkan ya. Jadi berapa persen? 2%? Itu 2% ya. 2% dari yang hidup? Dari yang sudah gede. Ya. Kemudian untuk dilepaskan lagi ke alam? Yes, 10% minimal untuk budidaya. Bahkan beliau mensyaratkan ada semacam kayak model batu bara, ada domestic market obligation gitu. Sekarang kan pembudidaya kan ngeluh, pembudidaya setempat karena harganya mahal. Karena dulu harga benih lobster yang jenis pasir, Adinda ya, itu hanya 5.000, sekarang udah 12.000 gitu. Masya Allah, apalagi yang mahal tuh yang mutiara. Mutiara yang dulunya hanya 15.000 sekarang 35.000. Itu ukuran berapa senti tuh? Paling 1-2 senti gitu ya terlihat. Itu harganya segitu? Harga segitu. Gila, emang kalau sekilonya lobster tuh berapa sih? Kalau lobster yang ukuran konsumsi tadi antara 0,6 sampai 0,8 kilo itu kan sekitar, kalau di sini ya sekitar 300.000 kan, sekitar 300.000. Nah, jadi kalau dari sisi harga benih kan berarti menguntungkan nelayan, Adinda. Makanya kalau kita lihat ya, dengan permen ini kalau nelayan pada bersyukur, melakukan syukuran gitu ya, karena dia mendapatkan benefit yang luar biasa. Boleh nangkap, ya. Boleh dia jual, dan boleh dia ekspor, boleh dibudidaya, boleh harganya naik. Betul. Itu dari benur. Benur itu kan benih lobster. Benih lobster ya. Ada lagi namanya benih-bening apa namanya? Benih-bening. Mungkin kalau untuk lobster namanya benih-bening lobster. Kalau benur tuh untuk udang. Udang. Gitu. Benih urang sebenarnya. Betul kan ya? Iya. Kalau lobster, benih-bening lobster atau itu dari benih-bening lobster ke sampai bisa dikonsumsi berapa bulan sih?
itu sekitar 6 bulanan. 6 Kalau bulan dibudidayakan? Rata-rata ya. Jadi dari harga 12.500 bisa dijual sampai 300.000 lah rata-rata per kilo ya. di harga nelayan? Iya. Atau di Tetapi restoran? kan tadi ya di harga on farm, nelayan di On farm? ya. Oke. Jadi di lokasi pembudidayaan gitu. Tapi kan tadi tingkat kelulusan hidupnya baru 20% 30% gitu. Tapi lumayan dong. Lumayan. Kalau di alam hanya 0,01% kan gitu ya. Nah, jadi itulah kesalahan fatal zaman lalu, Jadi lebih baik dimanfaatkan daripada dibiarkan di laut dan survival rate-nya rendah sekali, hanya 0,01%, dan dengan mengambil lalu dibudidayakan terus sebagian tuh diekspor, menurut saya bukan hanya ekonomi tapi juga menyelamatkan kelestarian kan, karena dari budidaya kan sebagian nanti dilepas liarkan lagi di gitu. restocking. Exactly, dan Pak Edi membangun hatchery nanti karena itu beliau berkunjung ke Tasmania ya. Apa nggak bakal habis tuh Prof Robin? Apa diambilin, dieksporin, apa nggak bakal habis di Indonesia? Nggak takut kehabisan? Enggak, ini Pak Edi kan di backup atau didukung oleh para saintis, ilmuwan di bidang lobster ya, termasuk saya sendiri gitu. Jadi sudah dihitung Adindo tuh berapa potensi produksi lestari benih lobster ya. Itu singkat cerita dari data yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan Perikanan, total populasi benih lobster di seluruh perairan laut Indonesia itu sekitar 2,5 miliar per tahun itu ada tuh. 2,5 miliar per tahun. Oke. Itu perhitungan yang sangat konservatif ya. Ada perhitungan malah yang ada nyebut 27 miliar. 27 miliar, ada 850 miliar. Tapi yang lebih dipercaya Prof Romi? 2,5 miliar ya. Itu konservatif banget? Konservatif banget. Itu untuk 6 spesies atau 6 jenis lobster ya. Nah, menurut ilmu manajemen perikanan, supaya menangkap itu tetap lestari, artinya kita bisa menangkap tapi stok atau sumber daya lobster itu tetap berkelanjutan, itu 50%-nya saja, Dindo. Jadi kalau 2,5, 1/4. 1,25 miliar untuk 6 jenis gitu ya. Karena yang kita manfaatkan itu 90% lebih hanya 2 spesies, yaitu lobster jenis pasir dan mutiara, maka berarti kan untuk menghitung berapa itu hasil tangkapan lestari yang dibolehkan, berarti kan 2/6 kali 1,2 miliar kan itu. Ketemunya 470 juta. Oke. Nah, itulah yang bisa dipanen benih lobster itu secara lestari. Artinya kalau kita manen sebanyak 470 juta benih lobster setiap tahun, itu tetap lestari. Stok yang lainnya karena diambilkan hanya setengahnya gitu ya. Nah, dari 470 juta benih lobster itu, kemampuan orang Indonesia, seluruh Indonesia membudidayakan tuh sebelum zaman Bu Susi ya, hanya 300.000 per tahun. Zaman Bu Susi kan kemarin nggak boleh budidaya, jadi nol gitu ya. Dari 470 juta? Yes ya. Jadi kan ada kelebihan 460 berapa tuh? 470 juta ya. Iya. Ini dikurangi 300.000 kan, berarti 4,67 kan berarti. Iya, 4,67 juta. Exactly ya. Kecil sekali ini. 467 tidak. Dari 470 juta, kemampuan budidaya nasional hanya 300.000. 300.000-nya saja. Itu kan 0,3 juta kan. Berarti kan 467 lah. 469, sekian juta kan. Udah katakanlah oke ya segitulah. Segitulah 470 jutaan. Nah, daripada mubazir, dan kalau tidak diekspor pun terjadi penyeludupan yang seperti zaman Bu Susi itu, nah lebih baik diekspor. Tapi Pak Edi bilang terbatas tuh berapa? Insya Allah 3 tahun. 3 tahun tuh untuk apa? 3 tahun tuh untuk mendidik dan melatih pembudidaya di Indonesia supaya kapasitas pembudidayanya sama dengan orang Vietnam yang tadi survival rate-nya bisa dinaikin 80%, persis gitu. Nah, di samping itu dengan kebijakan ekspor terbatas itu tadi, negara dan rakyat akan mendapatkan berkah ekonomi yang luar biasa. Ya. Nah, 2 tahun lalu kan saya ke Vietnam, Dindo, itu mempelajari dari mulai teknik budidaya sampai dengan marketnya berapa sih sesungguhnya. Serapannya itu ya? Serapannya ternyata maksimum 1 juta per hari itu.
Kalau kita mengekspor lebih dari 1 juta, nanti harga turun, basic ekonomi kan, supply-nya lebih besar daripada si demand kan. Jadi andaikan itu 1 juta, kalau kita kali setahun, 3 tahun kan 365 juta. Toh masih berlebih. Berlebih sekali kan, Iya, tadi iya. kan 470 juta kan Iya, itu. 470 kurang 3.000. Yes, ya. Itu 469, 7.000. Iya, betul. Iya. Nah, jadi kalau saya ingin memperlihatkan nilai ekonomi ya, 365 juta ya, dikalikan rata-rata $2,5, Adinda. $2,5 itu sekitar berapa ya? Sekitar 40.000? Sekitar 40.000. 40.000 Tapi ya? kalau kita hitung dalam dolar dulu ya, Ya. 365 juta kali 2,5 itu sekitar $1,1 miliar, Adinda. Wow. Nilai ekspornya. Padahal nilai ekspor seluruh komoditas perikanan tahun 2019 itu hanya 4,2 gitu. Kalau ini 1,1 kan berarti 25%-nya dong gitu ya. Dalam bahasa Syahrini-nya sesuatu banget kan ini kan gitu. Sesuatu banget menurut saya, artinya wow, di tengah-tengah pandemi semacam ini Presiden Jokowi sama dengan kami rakyat ya sangat mengkhawatirkan resesi ekonomi, pengangguran sudah 15 juta ya kan. Iya, iya. Pertumbuhan ekonomi di semester triwulan kedua menurut dari Kementerian Keuangan tuh -1 sekarang. Kalau kita tidak hati-hati bisa -3, berarti kan resesi, karena definisi resesi kan pertumbuhan negatif dalam 2 triwulan berturut-turut. Kan dalam bahasa Medannya ngeri-ngeri sedap tuh kalau ini terjadi. Jadi buat kita orang yang waras, yang cukup cerdas itu, ini luar biasa nih yang policy ini gitu. Ya. Tadi baru satu nilai ekonomi ya, Ya. nilai devisa itu. Sekarang untuk nelayan gimana? Nah, berarti kan rata-rata bisa 20.000 dong, berarti 20.000 kali 365 juta, ya kan itu 7,3 triliun rupiah itu. Uang beredar di NTT, NTB, di pesisir NTB, NTT. Penjualan benur itu. Penjual benur, si nelayan tuh, ekonomi nelayan ya kan. Ya. Nah, belum lagi karena sebagian di budidaya Dindo ya, itu menurut perhitungan dari Dr. Selamat Subiakto, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, itu nilainya sekitar untuk tahun ini nih, tahun 2020, sekitar 300 miliar. Tahun depannya bisa 1,sekian triliun. Itu baru aktivitas on farm ya. Ya. Kalau ada nelayan makmur, iya kan, pembudidaya makmur, kan ada transportasi, restoran, jasa packaging segala macam. Ikutannya multiplier efeknya gigantic itu, raksasa banget gitu. Jadi menurut saya ini benar-benar panacea atau obat mujarab ya untuk mengatasi kebekuan ekonomi di tengah pandemi ini gitu. Sudahkah kelihatan itu, Pak? Kan Pak Rohmin ya bisa aja ngomong begitu. Sudahkah kelihatan di perubahan misalnya kesejahteraan nelayan sekarang setelah ternyata ekspor benur itu Ekspor diizinkan? benur kan belum jalan, belum begitu Tapi udah ada yang mulai diekspor dua dong. yang mulai itu ribut, ada juga yang kurang ajar, yang selundupan-selundupan itu pun Pak Menteri Kelautan Perikanan Pak Edi Prabowo dan termasuk saya sebagai Ketua Penasihat memohon kepada aparat penegak hukum ya, baik di kepolisian, karantina, bea cukai, kejaksaan, mohon bersama kita merah putih lah NKRI itu ya. Jadi kalau yang ilegal-ilegal itu dilibas aja lah dalam bahasa Pak Hartonya gitu, supaya orang yang mau jalan halal pun menjadi profitable. Tapi kan transaksi udah terjadi dong, minimal dari nelayan tangkap dijual dengan apa yang nelayan yang untuk budidaya kan dengan harga 20.000. Udah terjadi tuh. Udah terjadi. Kan udah terjadi aktivitas transaksi ekonomi dong. Saya kan telepon Bupati Nias, Kepala Dinas Nias, kemudian Banyuwangi, kemudian saya ke Binuangan di Banten itu. NTB juga keren ya? Iya, NTB kan banyak mahasiswa saya yang berusaha lobster tuh. Udah senang, makanya kalau kita lihat nggak ada nelayan sama pembudidaya yang protes, itu malah bersyukur. Dalam bahasa Cerbonya pada selamatan tuh. Iya, selamatan ya Pak. Bersyukur gitu kan begitu. Jadi tumbuh Dindo tuh. Yang heboh ini kan ya tahu sendirilah itu yang heboh itu. Nah, jadi all in all menurut saya oke. Nah, adapun ada kekurangan-kekurangan itu nggak ada lah, manusia yang sempurna ya. Atau di dunia sempurna, yang sempurna kan ya Tuhan, hanya Allah gitu. Mari kita perbaiki bersama. Pak Menteri, Pak Edi kan sangat open minded gitu. Monggo kalau ada kekurangan misalnya soal, nah ini ada pertanyaan lagi, kenapa yang diberi izin ekspor tuh hanya perusahaan-perusahaan? Ya memang supaya bisa ekspor dan membudidayakan kan orang yang punya uang dan punya kapabilitas gitu kan. Karena untuk mengekspor pertama harus punya buyer atau market di Vietnam ya kan. Yang kedua dia harus punya nelayan ya kan,
yang ketiga harus punya uang kan, karena kalau bayar ke nelayannya itu cash gitu kan, kalau ngejual ke ekspor kan tunda ya. paling cepat sebulan uang itu apa namanya pakai iya. LC segala macam gitu. Jadi memang harus perusahaan. Nah, sepanjang apa namanya si perusahaan ini membeli benih lobster dari nelayan itu dengan market price yang adil, dan ini lebih dari adil karena tadinya harga benih lobster pasir hanya 5.000, sekarang udah 12.000 kan, udah market mekanisme yang sangat apa namanya menguntungkan sang nelayan gitu kan. Benih lobster pasir yang dulunya hanya 15.000 sekarang 33.000, lagi-lagi itu kan berkah dari kebijakan Pak Edi melalui Permen nomor 12 itu kan. Nah, sekarang saya dengar juga emang waktu kemarin teman-teman pembudidaya NTB, Pak, kita jadi ini nih Pak, nih kekurangan benih lobster karena cenderung orang-orang mengekspor. Nah, saya bilang situ memang berani beli berapa, kita sih maunya maksimum 10.000 gitu. Nah, jadi apa namanya Pak Menteri Pak Edi Prabowo untuk menjembatani apa namanya kekurangan ini, maka beliau akan melakukan yang namanya DMO atau Domestic Market Obligation. Jadi si eksportir itu sebagian ya, entah itu 20% ya, kalau menurut saya 20% cukup, harus dijual dalam negeri Dindo. Jual dalam negeri dengan harga sesuai dengan kemampuan hitungan kapasitas budidaya. Harus gitu, sama dengan batu bara kan gitu juga kan. Nah, kalau itu cakep tuh. Jadi loophole itu apa? Lubangnya atau kekurangan dari policy ini, permen ini insya Allah hampir jadi ini pun gitu. lubang akan ditambal juga? Oh iya, kan kalau permen, apalagi permen, undang-undang aja bukan kitab suci kan, bisa undang-undang dasar aja pernah kita amandemen ya? Amandemen kan. Jadi dan Pak Edi bersyukur ya, sangat open minded, sangat terbuka terhadap perbaikan ya, terhadap kritik yang membangun begitu kan. Nah, jadi secara evolutif bisa kita perbaiki. Prof, Indonesia itu ngekspornya benur doang atau ada juga yang sudah mengekspor lobster yang siap konsumsi? Udah, tadi di pembicaraan pertama kan di zaman tahun 2014-an ya, kita udah ekspor dari budidaya 350 ton ya. Kemudian dari penangkapan itu sekitar kebutuhan dunia berapa sih itu, Prof? Akan lobster ya, itu sekitar hampir 1 juta ton itu per tahun. Kemana aja gitu. sih? Jepang? Itu umumnya terus terang untuk wealthy countries ya, seperti China, Jepang, terus ya. Kemudian Korea, right, Singapura ya. Ini emerging market kan, Turki gitu. Praktis negara-negara maju ya yang tidak punya sumber daya lobster, kemudian yang emerging economies, yang negara berbadan menengah tapi akan jadi makmur itu. Eropa gitu masuk? Eropa apalagi termasuk ke buyer. Jadi 1 juta ton? 1 juta ton per year ya, dan itu akan keep increasing kan, akan meningkat dengan jumlah middle income class yang meningkat ya. Jadi sekarang konsentrasi ekspor lobster kita itu ke China ya, kemudian ke Jepang, Taiwan, Hong Kong ya, Singapura ya, kemudian ke Uni Eropa paling ini. Kalau Vietnam udah bisa memenuhi berapa, Prof? Vietnam kalau nggak salah sekitar 25% ya dari pangsa pasar total gitu yang tadi 1 juta itu ya. 1 juta ton? Iya, 1 juta ton. Per year. Per year per hari? Iya, per year. Gede kan, cukup gede. Oh, 1 juta ton. Iya, Oke. Oh, jadi tadi Prof mengatakan di Vietnam aja kebutuhan dia akan benur berapa juta ton sehari tadi? Bukankah kita dapat tadi 395 juta? 1 juta ekor. 1 juta ekor. Itu bukan ton. Yang ke Vietnamnya. Yes, iya. Kalau nggak kan nggak nyambung angkanya. Iya, betul ya. Untung saya ngitungnya masih agak ini juga nih. Prof, apakah ini pasti semalam begadang ini. Oh, enggak, kalau ngitung sih ya insya Allah lah. Iya. Apakah ini seperti ngasih peluang ke lawan nih? Saingan kita ekspor lobster Vietnam dong? Iya, bukan ngasih peluang, karena realitas ekonomi gitu ya. Karena tadi kemampuan budidaya Vietnam lebih tinggi ya. Kalau sekarang kita
tutup sama sekali keran ekspor, yang terjadi seperti maaf zaman 5 tahun terakhir kemarin itu, Terjadi apa? penyelundupan segala macam itu. Nah karena itu Pak Edi Prabowo menggenjot Dirjen, menggenjot Kepala Dinas Perikanan seluruh Indonesia, melatih pembudidaya supaya dalam 3 tahun terakhir ini, dalam bahasa Cirebonnya, kita jangan tidur tapi kerja keras, cerdas dan ikhlas. Jadi menaikkan daya curi hidupnya, teknologi ya. curi teknologi, dan nomor 2 mungkin memperbanyak pembudidaya juga dong. Exactly, dan sejumlah investor Vietnam udah willing untuk invest di sini ya begitu. Dan Pak Edi Prabowo kan udah MOU dengan Menteri Perikanan Vietnam ya, untuk dalam semangat ASEAN Brotherhood ya itu untuk ini itu. Jadi begitu kira-kira. Kenapa kita tertinggal dari Vietnam untuk pembudidayaan lobster? Kan ada IPB kita. Nah, jadi orang IPB tiga faktor teknis nih. Pertama adalah dari segi pakan di Indo ya. Pakan di sana kan karena troll segala macam itu bisa beroperasi, jadi ikan ruca, ikan-ikan kecil-kecil, kepiting kecil tuh banyak gitu. Kemudian kekerangan juga, jadi itu yang merupakan gizi yang paling baik ya. Teknologi pakan yang di sini juga. troll masih belum boleh ya? Belum boleh. Kemudian yang kedua adalah desain dan material dari si jaringnya itu untuk pemeliharaan lobsternya. Kalau saya lihat di sini jauh lebih mahal, materialnya mungkin terlalu luxurious kita ya. Pakai polyethylene kan, kalau di sana pakai plastik biasa. Nah kan bisa dicontoh dong. Nah itu dia, untuk mencontohnya itu kan desain. Nah yang ketiga yang lebih penting lagi adalah kapasitas teknis. Jadi lobster di Indo itu sangat peka terhadap kadar garam, salinitas itu. Jadi umur-umur tertentu si keramba jaring apungnya itu jangan di permukaan, harus dibenamkan Adinda itu. Karena di bawah permukaan laut sekitar 6 meter tuh salinitas relatif stabil. Makanya saya lihat kenapa kalau lobster Vietnam gemuk-gemuk dan warnanya bagus-bagus, kalau kita pada pucat gitu. Nah si pembudidaya kita tuh belum terbiasa untuk diving ya, menenggelamkan, dan kemudian pembersihan jaring. Itu kalau tidak dibersihkan sehari aja kan menempel lumut lah, bernakel apa tritip gitu ya. Dan itu tuh sarang dari pertumbuhan penyakit, hama dan penyakit gitu, karena tadi berimplikasi pada survival rate. Tapi kalau begitu 2 dan 3 bisa dong, tinggal copy paste aja, belajar, tiru gitu kan, modifikasi. Kalau yang satu mungkin menyangkut aturan, karena di kita kan tidak bisa, belum boleh menggunakan troll kan, Prof. Nah, atas dasar itu maka asesmen kita maksimum 3 tahun. Ya syukur-syukur. Untuk waktu mengejar itu. Syukur-syukur bisa 2 tahun kan. Kementerian Kelautan Perikanan akan memantau terus nih sejauh mana perkembangan. Tapi increase ya, Prof. Oh yes, indeed ya. Ekspor kita naik terus. Naik terus ya. Ya 11 kalau nggak salah 11,4% yang meningkat ya itu untuk perdagangan lobster kan. Untuk perdagangan lobster. Yang konsumsi ya. Kalau benih kan belum ada nih, kemarin kan masih ditahan itu. Katanya urusannya karena PNBP-nya belum kelar ya. Nah itu dia sayang kan itu. Ya maaf biasa sebagai anak bangsa tuh susah amat di kita mencari jalan terobosan gitu ya. Maksud tuh. Tapi itu jadi nggak diekspor? Atau nggak jadi? Masih tertahan kan, masih tertahan di Cengkareng gitu. Nah PNBP yang PNBP itu penerimaan negara bukan pajak? Bukan pajak, itu berdasarkan PP nomor 75 tahun 2015 terlalu rendah Dinda, hanya berapa ratus rupiah per ekor. Jadi Pak Edi kan ingin meningkatkan ya. Kalau marginnya 10.000 itu sekitar 1.000 ya kan, dari lumayan tuh untuk menambah penerimaan negara. Jadi kita hitung PNBP itu kalau rata-rata 1.000 aja, kalau 365 juta kan udah 365 miliar. Mohon maaf, padahal PNBP seluruh perikanan nih tahun 2019 hanya 500 miliar. Ini dari satu bongkok lobster aja udah. Tapi kan kalau nggak jadi dikirim malah PNBP-nya nggak dapat sama sekali dong. Itu dia yang aku bilang tadi, aduh susah amat. Kita itu ingin membuka breakthrough ya, terobosan. Maksud saya dari sisi Kementerian Keuangan harusnya fleksibel dikit lah. Kok toh si permen PP baru ini lagi saya mendengar nih, saya mengkonfirmasi juga saya mengkonfirmasi Prof. Sebenarnya sejauh PP-nya belum pernah dibatalkan, itu kan masih bisa diberlakukan. Yang PP lama. PP lama. Harusnya begitu. Iya. Kalau masalah revisi nanti revisi. Apalagi katanya eksportirnya sudah naruh juga bank garanti. Yang tadi tinggal ijas, betul? Nah menurut saya itu terobosan yang brilian itu sebenarnya usulnya dari Pak Muhammad Yusuf, Irjen Kementerian Kelautan Perikanan ya. Karena kami yang mantan PPATK ya? Kepala PPATK.
mungkin bulan lalu kita rapat ya. Karena kalau menggunakan PP 75 kan rendah sekali. Kita sepakat, dalam bahasa Jawanya gelo gitu, sayang gitu ya. Terus saya tanya, Pak Irjen, Bapak kan jaksa dan orang keuangan juga, bisa nggak sih ada terobosan sembari menunggu PP yang baru? Kata beliau, pakai bank garansi gitu. Pakai bank garansi bisa. Terus kenapa nggak dilakukan juga ekspornya? Itulah demokrasi libar kan, serang ke sana kemari, ada LSM menyerang, ada ibu kita juga menyerang itu kan. Wow, ini PNBP-nya rendah sekali. Saya bilang di TV kan, enggak rendah. Ini ada PP yang baru akan mahal, sembari menunggu itu, maka ada bank garansi. Bank garansi itu si eksportir itu nyimpan dulu uang, ya kan bisa diperkirakan kalau jadinya 1.000 per ekor, iya kan, dia ngirim 100 kan 100.000 dia nyimpan uang kan, gitu. Udah diatur begitu, udah begitu, sambil menunggu PP yang baru, sehingga kita akan mendapatkan PNBP yang sesuai dengan nilai sumber daya alam yang namanya lobster itu kan begitu. Ya, saya tidak masuk dalam kontroversinya, yang penting ini harus diklarifikasi, harus mendengarkan banyak pendapat ya, Pak Prof. Rohmin. Hari ini saya mendengarkan dari beliau, walaupun nanti ada lagi yang mempunyai pendapat lain. Iya, sangat baik ya. Saya pikir kita nggak ada masalah juga, negara demokrasi ya kan. Tadi kan kita baru jalan sedikit, oh iya bener ada kesalahan nih kalau si ekspor itu nggak diberi kewajiban untuk tadi domestic market obligation, artinya menjual sekian persen untuk pembudidaya di nasional dengan harga sesuai dengan kemampuan beli, ini kan susah, dan kita improve Pak Edi sama kami seluruhnya di KKP sangat mendengarkan, terbuka akan perbaikan, karena kami sadar tidak ada makhluk yang sempurna hanya Tuhan begitu. Dan apalagi permen, undang-undang aja bisa dirubah, kecuali kitab suci Al-Quran, Bible dan Weda yang nggak bisa dirubah kan. Gitu. Rapid test, ini ngaco banget saya nanya, Cirebon atau Halifax? Apanya? Oh, kalau harus pilih. Cirebon, ya, Cirebon. Orang Cirebon dah. Masakan enak, orang baik-baik. Dan cumi-cumi itu ada nasi lengko, nasi jamblang. Nasi jamblang. Ada terus mie. Kalau Halifax Kanada itu udah hampir 40.000 gross national income per kapita. Indonesia baru 4.000. Jadi Bapak ketua apa? Penguyupan orang Cirebon ya? Saya ketua dulur Cirebonan atau Ciayu Majakuning. Yang nggak dipecat-pecat katanya? Iya, udah hampir 20 tahun nih. Artinya orang-orang Cirebon yang tinggal di Jakarta yang berasal dari Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan itu. Jadi bagus ada Jawa Sunda. Beliau adalah tambatan dari Halifax, Nova Scotia. PhD dulu ya Pak? Saya PhD, alhamdulillah. Dalam bidang? Di Coastal and Ocean Management. Jadi kalau secara empiris saya doktor pertama di bidang Coastal and Ocean Management itu ya. No wonder beliau jadi menteri dan menjadi pembicara bukan lagi di Indonesia tapi di internasional. Sering diundang ke Jepang ya? Jepang, China, US, hampir all over the world lah gitu kalau bicara Coastal and Ocean. Saya ingat tahun 95 sampai 2000 malah dibilang sama direktur USAID ya, yang Amerika USAID itu bilang Coastal and Ocean Man of Indonesia. Hampir semua program dan proyek kelautan, pesisir, perikanan aku yang ngerjain gitu. Dan anak nelayan. Dan nelayan. Bapak saya nelayan buta huruf ya, tapi beliau pekerja keras. Wow, gitu. Bapaknya buta huruf, anaknya Ibu profesor. Saya kelas 1 SD gitu ya, dia dagang ikan. Jadi siapa yang nyuruh sekolah sih sebenarnya? Frankly, kalau Bapak mempersiapkan saya untuk jadi nelayan tangguh loh. Jadi saya begitu lulus SD gitu kan, udah suruh melaut kan, terus Pak Toha Nur Salam dan Pak Abdul Matin waktu itu kepala sekolah dan datang, Pak Dauri sayang nih, ini lulusan terbaik nih, biar aja sampai SMP gitu ya. SMP, udah SMP gitu juga tuh Helmi tuh, suruh melaut lagi, guru-guru pada datang, ini sayang nih lulusan terbaik nih, ke SMA 2 gitu. Cirebon? SMA 2 Cirebon, saya lulus terbaik juga, udah masuk ke ITB, bapak saya dan kepala desa saya. Udah masuk ITB? Iya, jangan pindah ke IPB aja. Kenapa Pak? Karena desaku Gebang Ilir itu dijadikan tempat kerja kuliah lapang mahasiswa IPB itu sejak tahun 67 itu.
Dari catatan Bapak dan Lurah saya itu tidak ada mahasiswa perikanan IPB itu yang dasar dari keluarga nelayan, keluarga nelayan kan seluruh Indonesia. Sehingga mereka berkesimpulan karena itu nelayan nggak ada yang bela. Dapat perintis 2 dulu? Ya perintis 2 tanpa tes. Sama dengan saya, tanpa tes. Sama ya. Sama tuitionnya dikurangi dikit ya. Tahu nggak Bapak saya membujuk saya untuk pindah dari ITB ke IPB? Gini, Rohmin, kalau orang berhasil tuh bukan ditentukan oleh bidang studi, tapi bagaimana kamu jadi nomor 1 di situ gitu. Wow. Dicontohkannya tahu nggak? Rhoma Irama gitu. Rhoma Irama kan hanya pedangdut, tapi dia bisa naik haji, bisa punya mobil. Orang nelayan kan karena dia naik nomor 1 haji. di bidangnya. Karena nomor 1 di bidangnya dangdut. Jadi aku pindah lagi. Dan alhamdulillah karena Allah, ilmu saya lulusan terbaik IPB. Pak Andi Hakim, Saudara Rektor memberi penghargaan kepada saya. Zaman saya juga Andi Hakim. Gitu kan. Jadi doa ayah saya. Tapi saya terus terang nggak bermimpi jadi menteri, tapi ingin jadi yang terbaik saja gitu. Jadi dosen pun saya alhamdulillah Helmi menjadi dosen terbaik nomor 1 di Indonesia waktu 95. Saya dapat hadiah dari Pak Harto tuh. Juara 2-nya Profesor Hasanuddin Zainuddin yang ITB itu. ITB itu. Yang sekarang itu dosen teladan ya? Dosen teladan. Aku nomor 1 kan saudara Helmi. Nomor 2-nya Profesor Hasanuddin Zainuddin. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 95. Oh, 95. Nomor 3-nya ini Direktur Ekman nih, Profesor Amin Subandrio dari UI itu. Dari UI. Juara keempatnya Profesor Dalil Rashid, ahli teknik perkapalan ITS. Jadi semua tuh. Juara kelimanya Rektor Unpad Pak Ganjar Kurnia ya. Jadi anak nelayan bisa juara 1 profesor kan berkat doa Helmi juga gitu. Jadi kalau thumbnailnya ini apa, Rohmin Dauri menjadi profesor dan terbaik gara-gara Rhoma Irama. Motivasi dari Bapak. Dari Bapak. Saya kan punya pengajian kebangsaan ya 2 tahun yang lalu lah. Aku undangan Pak Haji, aduh Pak Rohmin sayang ini apa namanya. Saya pas ada acara gitu jadi nggak datang tuh. Saya dulu waktu ada Pekan Olahraga Masa Perikanan Indonesia tuh tahun 79 manggil Rhoma Irama ke IPB tuh. Jadi ada ikatan emosional. Jadi saya kampungan banget ya kalau suruh nyanyi itu hanya bisa dangdut dan dangdutnya hanya lagu-lagunya Rhoma Irama itu. Pak. Jadi fakultasnya perikanan dong? Perikanan. Ya. Oh ada teman saya di atas saya 1 tahun yang jadi kepala dinas yang di DKI, Jaja. Oh Jaja itu. Darjamuni. Ini nyambung tahu nggak? Saya jadi dosen mahasiswa bimbingan pertama sarjana perikanan ya Darjamuni itu. Kakak kelas saya di Palembang. Ya Darjamuni, saya baru ingat perikanan. Berhasil itu udah 15 tahun jadi kepala dinas terus tuh. Sejak zaman Pak Fauji Bowo. Iya sampai Pak Jokowi, Pak Ahok sama Ain 20 tahun hebat. Saking ahlinya. Mungkin karena orang Kitogalo kali ya. Enggak lah. Kan putih wajahnya. Wajahnya putih gitu. Ya itu bimbingan saya pertama tuh. Saya jadi dosen membimbing sarjana perikanan pertama sih Darjamuni itu. What a small world. Padahal Halifax keren banget kotanya. Kanada itu salah satu negara. Dalhousie itu salah satu the best ocean university di dunia. Di dunia ya? Teori gelombang yang David Huntley itu profesor di situ ya. Kemudian teori food web ya, jejaring makanan. Kalau di laut kan di situ namanya Boyd, Profesor Boyd itu jejaring makanan gini. Kalau di laut itu kan ada fitoplankton yang tumbuh-tumbuhan, ada zooplankton, kemudian dari ikan, kemudian herbivore ada ikan karnivor terus itu namanya food web, itu jejaring makanan. Ekosistemnya. Ekosistem itu. Nah saya ahli di bidang itu Helmi itu. Jadi aliran energi dan bahan itu. Jadi dari fitoplankton menjadi zooplankton berapa? Misalnya 10%-nya dari situ. Sehingga kita bisa simulasi dengan komputer ya. Kira-kira stok ikan di suatu wilayah itu berapa berdasarkan informasi dari food web itu. Asik juga ya jadi ilmuwan tuh gitu. Asik gitu ya. Ya jadi semoga Anda terinspirasi luar biasa Prof. dari anak nelayan melakukan pencapaian. Ujung-ujungnya karena Rhoma Irama. Hai Bang Haji. Karena Allah dan Rhoma Irama ini ya pemantiknya. Ada lagu Rhoma Irama yang digemarin? Kalau yang duetnya itu Pantun Cinta itu. Yang mana sih? Yang banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Banyaknya perempuan, cuma adek yang cantik. Gue juga bisa.
waktu TVRI ada acara si Effendi Ghazali beberapa tahun lalu kan suruh nyanyi itu. Nyanyi dia siapin biduan rupanya. Enggak jelek-jelek amat sih suara. Oh iyalah, keren. Cuman yang aku malu jadi lagu lain nggak bisa itu. Romai Ramaja? Romai Ramaja itu. Ya. Padahal Kanada melahirkan banyak penyanyi tuh. Waktu di Celine Dion, Bryan Adams. Ya Allah, masa Prof nggak ada pengaruh sih? Tetap aja Omai Rama. Bibir siapa? Justin Bieber Justin juga Bieber kan Kanada ya. melahirkan banyak penyanyi. Kalau saya Alex J. Fox yang bintang Alex film Fox, itu. Iya. Bryan Adams sama itulah paling hebat. Celine Dion. Iya, tapi kata orang Prancis yang gitu. Apa? Makanan dan lagu yang paling makanan yang paling sedap, lagu yang paling indah itu adalah lagu waktu remaja. Remaja aku kan di kampung nelayan ya. Begitu melek, Romai Rama dan film India itu jadi kampungan banget deh aku. Bangsa lihatnya tuh Hema Malini, Rajesh Khanna, aduh. Rajesh Khanna, Ashok Kumar, Ashok Farek gitu. Dev Anand. Dev Anand, Ya, aduh bener-bener. Kok gue sama ya? Karena sama kampungannya asalnya. Pak Robin pernah lewat-lewat di kampung waktu saya berjuang di Palembang. Pertanyaan terakhir, Prof. Masih berkaitan dengan Permen nomor 12. Kan itu kan tidak hanya mengatur lobster, tapi juga mengatur kepiting yang tidak kalah menariknya ya. Iya, betul. Perubahannya setelah diberlakukan permen ini. Kalau dari segi komoditas ekspor, lobster tuh belum ada apa-apanya. Jadi ekspor perikanan Indonesia itu nomor 1 udang, terutama udang faname itu sekitar 35% ekspor value ya, nilai ekspor perikanan Indonesia itu dari udang. Nomor kedua itu dari TTC yang tuna tongkol cakalang itu. TTC namanya? Singkatan kan. Itu dari penangkapan ikan di laut kan. Nah yang ketiga adalah rajungan dan kepiting. Itu lobster belum ada karena bedanya kepiting sama rajungan itu sih, Prof? Kalau kepiting kan hidup di dua alam, di hutan bakau. Itu kepiting. Iya, kalau rajungan kan tuh yang di laut, yang totol-totol itu. Kalau kepiting kan yang biru hijau. Itu ada kepiting soka itu yang luar biasa. Nah, ini menarik. Kepiting soka itu yang soft shell. Kepiting biasa soft shell itu dipanen cangkangnya pada saat lunak, bisa dimakan langsung ya. Iya, karena kalau krustase, entah itu kepiting, entah itu lobster, entah itu udang, rajungan, kalau mau tumbuh itu dia harus mengelupas dulu. Dalam bahasa Palembangnya molting, atau dalam bahasa Selandia Barunya, bahasa Inggrisnya molting gitu. Nah, pada saat molting itulah si kepiting soka itu dipanen ya, soft shell ya, supaya ya itu kan ada market segmen tersendiri tuh, ada orang-orang yang suka dengan kepiting soka dan kepiting soka tuh. Aku suka juga. Dan kecil-kecil kan? Iya. Nah yang paling enak kan kalau digoreng dengan telur asin itu kan, waduh enak tuh. Iya, terus? Nah mohon maaf, zaman 5 tahun terakhir kemarin ada Permen 56 itu 2016 yang melarang mendagangkan kepiting ukuran di bawah 200 gram di Indo. Padahal kepiting jadi soka harus kan di atas 200 gram? Exactly. Padahal panen kepiting kan, kata kepiting soka rata-rata 50 gram supaya dengan ukuran mulut pas kan gitu. Nah itu pun puluhan ribu orang Padahal Aceh. Itu potensinya untuk kepiting paling tinggi sekali. Paling tinggi di kepiting soka. Exactly ya. Nah itu coba betapa gagal pahamnya itu policy tahun 56 itu. Mungkin dia yang kalau Alaska kan, Norwegia kan king crab ya. Kalau king crab gede-gede dong ya. Gebiawi ya, saya pernah ditanya Bu Mega, Rahman emang nggak ada orang biologinya di sana? Ada, cuman nggak berani ngomong gitu di kelautan perikanan. Harusnya kan tidak gebiau ya, tidak mengeneralisir semua di bawah. Harusnya dispesifikasi, kalau kepiting soka boleh dijual ukuran 50 gram kan gitu. Jadi sayang aja gitu ya. Kalau itu kan berlaku untuk semua kepiting dong ya, tidak memperhitungkan spesiesnya yang mana. Persis, makanya jadi itulah mohon maaf kalau policy atau regulasi tidak disusun berdasarkan sains atau ilmu pengetahuan, ya begitulah banyak merugikan begitu ya, sayang itu. Padahal saya ingat, saya mau nangis nih waktu saya dipanggil Gus Dur sebelum dilantik jadi menteri itu, pesan beliau gini, Mas, kalau panggil saya kan Mas tuh, saya pilih sampean jadi menteri bukan hanya dokter kelautannya loh, tapi sampean anak nelayan tradisional. Jadikanlah sektor ini menjadi prime mover atau penghela ya, menjadi sumber kemakmuran itu, nelayan sejahtera gitu. Nah kalau polisinya kayak kemarin itu semua kayak deep environmentalist, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tenggelam, bakar ya, bagaimana menjadi new source of growth atau sumber pertumbuhan baru begitu ya. Dan
tadi saya di awal mengatakan bahwa policy Pak Edi kan basisnya sustainable development yang mengharmoniskan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, kesejahteraan, dan perlindungan lingkungan. Karena itu dalam lobster kan tadi udah kita hitung bahwa total allowable catch atau yang bisa ditangkap secara lestari itu ya tadi sekitar 1,25 miliar ekor benih itu tadi kan. Udah kita hitung. Jadi masih aman untuk lingkungan masih hidup. aman untuk kelestarian lobster dan lingkungannya. Ya. Pada saat yang sama kita bisa meraih berkah ekonominya baik melalui lobster, ekspor, budidaya, PNBP ya, dan multiplier effect yang lainnya. Indah sekali sebenarnya. Prof, saya tuh mau ngomong panjang tapi beliau ini waktunya panjang banget, berarti yang undang banyak gitu. Iya, ada webinar berikutnya. Ada webinar berikutnya, iya. udah di booking. Tentang Laut Cina Selatan dengan dekan Fakultas Perikanan Kelautan IBB Dr. Luki ya. Kemudian dengan ini apa namanya Pak Yusuf Anandi CSIS ya. Kan ini mengenai South China Sea kan itu. Ya, sekali lagi saya sengaja mengundang beliau, senior saya. Ya, kami banyak berkomunikasi gitu karena saya tahu bahwa isu perbincangan pro kontra tentang lobster sedang mencuat di negara ini, dan tidak ada salahnya salah satu orang yang saya anggap sangat tahu tentang ini ya saya undang. Ya, ada yang boleh setuju, boleh tidak. Saya pikir ini adalah sebuah negara demokrasi. Bukan begitu ya Pak Prof ya? Ya, kalau ada kekurangan Pak Edi Prabowo dan kami yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan sangat menanti kalau saran yang konstruktif, tetapi percayalah untuk diskusi dengan policy lobster yang tadi empat program atau jurus sekaligus dilaksanakan, yaitu budidaya, restocking, hatchery, dan ekspor terbatas. Saya kira itu bagus untuk Merah Putih dan NKRI. Baik, semua yang kita lakukan adalah untuk NKRI yang sangat kita cintai ya. Amin. Kita jumpa lagi dalam topik selanjutnya dan dengan tokoh hebat selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.